Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk dinamika sosial dan politik Jawa Barat, muncul sebuah pertanyaan yang menggema dari kampung ke kampung, dari warung kopi hingga ruang diskusi publik. Benarkah Kang Deddy Mulyadi adalah titisan Prabu Siliwangi? Sebuah pertanyaan yang memancing penasaran, menggugah rasa ingin tahu, bahkan memantik perdebatan hangat di masyarakat. Pertanyaan yang tak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan kultural masyarakat Sunda yang tengah mencari figur teladan di era yang serba cepat berubah. Fenomena ini tidak hadir begitu saja. Dalam beberapa bulan terakhir, ruang publik di Jawa Barat seakan dipenuhi kembali dengan narasi kebudayaan dan identitas. Di tengah kerinduan masyarakat terhadap pemimpin yang membumi, teguh, dan dekat dengan akar tradisi, nama Kang Deddy Mulyadi kembali menyeruak. Ia bukan hanya tampil sebagai tokoh publik, tetapi menjadi ikon yang dikaitkan dengan sosok legendaris dalam sejarah Sunda, Prabu Siliwangi, Raja Besar Pajajaran yang dikenal bijaksana, karismatik, serta menjunjung tinggi harmoni antara manusia dan alam. Lalu, apa yang membuat masyarakat berani mengaitkan kedua figur tersebut? Inilah yang menarik, hubungan tersebut tidak didasarkan pada klaim mistis atau pengakuan supranatural. Narasi ini muncul dari persepsi kolektif masyarakat, sebuah refleksi akan nilai-nilai kepemimpinan lama yang mereka rindukan dalam konteks modern. Dalam berbagai kesempatan, Kang Deddy terlihat melakukan aktivitas yang jarang dilakukan tokoh publik lain, menyusuri kampung, menyambangi masyarakat kecil tanpa sekat, menolong hewan terlantar, hingga berdiskusi tentang kesenian Sunda dengan para budayawan lokal. Aksi-aksi ini menimbulkan sebuah penafsiran baru bahwa Deddy bukan sekadar politisi, melainkan simbol dari tokoh yang hadir untuk memulai budaya dan merawat tanah Pasundan. Di sisi lain, kehadirannya di media sosial memperkuat citra tersebut. Tayangan-tayangan yang memperlihatkan kedekatannya dengan masyarakat akar rumput, serta kepiawaiannya menarasikan filosofi Sunda, memperlihatkan potret pemimpin yang tidak sekadar memahami teori budaya, tetapi menghidupkannya dalam tindakan nyata. Tak heran jika komentar-komentar warganet sering kali menyandingkan dirinya dengan nilai-nilai kepemimpinan Prabu Siliwangi. Namun fenomena ini tidak lepas dari perdebatan. Sebagian kalangan menilai penyematan gelar, titisan, terlalu bombastis dan berpotensi membesar-besarkan figur seseorang secara berlebihan. Bagi mereka, sejarah harus dihormati dengan proporsi yang wajar. Akan tetapi, bagi masyarakat yang merasakan langsung kedekatan Deddy dengan budaya, istilah tersebut bukan dimaknai secara metafisik, melainkan sebentuk pengakuan kultural, sebuah penanda bahwa ada figur modern yang dianggap mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan Sunda zaman dahulu. Apa yang terjadi sebenarnya bukan sekadar pemberian gelar, tetapi lahirnya mitos modern, mitos dalam arti positif sebagai narasi kolektif tentang harapan masyarakat terhadap pemimpinnya. Ketika tradisi bertemu dengan realitas kontemporer, lahirlah simbol baru yang menjembatani masa lalu dan masa kini. Fenomena titisan Prabu Siliwangi ini pada akhirnya mencerminkan lebih dari sekadar kekaguman pada seorang tokoh. Ia menjadi cerminan bahwa masyarakat Pasundan sedang berada dalam tahap pencarian identitas, di mana kebutuhan akan pemimpin yang teguh pada nilai budaya sama pentingnya dengan kemampuan mereka memimpin di era global. Kang Deddy, dalam narasi ini, bukan dilihat sebagai raja, tetapi sebagai penjaga nilai, seseorang yang dianggap mampu menuntun masyarakat menuju keseimbangan antara modernitas dan tradisi. Dan dari sinilah cerita besar ini dimulai, sebuah perjalanan tentang bagaimana sosok publik dapat menjadi simbol budaya, bagaimana masyarakat membangun mitosnya sendiri, dan bagaimana seorang pria bernama Deddy Mulyadi perlahan muncul sebagai figur yang mengingatkan kembali pada kebijaksanaan leluhur Sunda. Sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta lebih dari 1 dekade lalu, rekam jejak Deddy menunjukkan pola kepemimpinan yang tidak biasa. Jika banyak kepala daerah berlomba-lomba menampilkan pembangunan fisik modern dengan gaya futuristik, Deddy justru memilih arah yang hampir berlawanan, mengakar ke budaya, membumikan estetika Sunda, dan menghadirkan identitas lokal sebagai elemen utama pembangunan. Langkah yang disebut sebagian pengamat sebagai politik kebudayaan berbasis ruang publik. Salah satu contohnya adalah penataan ruang kota. Dalam banyak daerah, tugu-tugu besar seringkali menjadi ajang pamer proyek. Namun di Purwakarta era Deddy, tugu, monumen, dan ornamen kota justru dipenuhi simbol dan filosofi Sunda. Mulai dari patung badak putih, ikon hewan yang lekat dengan legenda Pajajaran, hingga penggunaan aksara Sunda kuno pada papan informasi publik. Setiap sudut kota seolah berbicara, mengajak warganya untuk mengenal jati diri leluhur.
Dalam berbagai wawancara, Dedi pernah menyebut bahwa ruang publik bukan hanya soal keindahan, tetapi juga ruang belajar. Pendekatan itu menciptakan resonansi mendalam pada masyarakat. Banyak warga mengaku bahwa mereka baru memahami makna filosofis budaya Sunda ketika melihatnya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bertanya kepada orang tua mereka tentang arti simbol, nama tokoh kuno, hingga fungsi alat musik tradisional. Bagi pengamat budaya, ini bukan sekadar kebijakan tata kota, tetapi revitalisasi identitas. Namun jejak kepemimpinan Kang Dedi tidak berhenti pada estetika budaya. Ia dikenal turun langsung ke masyarakat kecil, bukan hanya saat kampanye, bukan pula untuk pencitraan belaka, tetapi sebagai kebiasaan yang justru ia lakukan lebih sering ketika kamera tidak menyala. Banyak warga kampung menceritakan pengalaman bertemu Dedi tengah malam saat dirinya mendatangi rumah mereka, menanyakan masalah, menawarkan bantuan, atau sekadar mendengarkan keluhan. Di tengah era ketika banyak pejabat sulit diakses rakyatnya, gaya kepemimpinan ini terasa seperti anomali. Seakan-akan kembali pada model pemimpin tradisional Sunda yang berjalan menyapa rakyat tanpa hierarki berlebihan. Sebuah pendekatan yang sangat jarang dijalankan politisi masa kini yang sering terjebak dalam protokoler formal. Tidak hanya itu, perhatian Dedi terhadap alam dan hewan menjadi salah satu alasan terbesar publik mengaitkannya dengan ajaran Prabu Siliwangi. Dalam banyak kisah lisan Sunda, pemimpin ideal adalah mereka yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sikap Kang Dedi yang selalu berupaya menyelamatkan hewan terlantar, dari kucing sakit hingga kerbau yang hampir disembelih, membangkitkan narasi lama tentang pemimpin yang tidak hanya melindungi rakyatnya, tetapi seluruh ciptaan. Tak jarang tindakannya menimbulkan perdebatan di ruang publik. Ada yang mendukung penuh, menilai itu bentuk empati dan spiritualitas. Ada pula yang mengkritik, menganggap tindakan tersebut terlalu emosional untuk seorang tokoh politik. Tetapi, terlepas dari pro dan kontra, satu hal menjadi jelas, Dedi menghadirkan standar baru tentang moralitas pemimpin, sebuah standar yang jarang diusung dalam wacana politik modern. Aksi-aksi budaya lainnya juga semakin memperkuat reputasinya sebagai pelestari nilai Sunda. Ia sering mengundang seniman tradisional, membiayai kegiatan adat, memperkuat sanggar seni, serta memberi panggung bagi anak-anak muda yang ingin belajar pencaksilat, tari jaipong, hingga karawitan. Tidak sedikit seniman lokal yang mengaku kembali mendapatkan ruang hidup setelah merasa hampir tersingkir oleh tren hiburan digital. Dari sinilah titik sambung antara figur Kang Dedi dan sosok Prabu Siliwangi semakin menguat. Bila Siliwangi dianggap sebagai raja penjaga tatanan adat, maka Dedi dinilai sebagai pemimpin yang melanjutkan spirit itu dalam konteks kekinian. Masyarakat bukan menyematkan gelar tersebut begitu saja, tetapi berangkat dari rangkaian fakta yang mereka lihat dan rasakan sendiri. Namun justru disinilah letak kompleksitasnya. Ketika seorang pemimpin dipersepsikan bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai simbol budaya, maka harapan masyarakat pun meningkat drastis. Mereka tidak lagi menuntut pembangunan fisik saja, tetapi kehadiran moral, keteladanan, dan konsistensi nilai, hal-hal yang jauh lebih sulit dipertahankan dibanding membangun gedung atau jalan. Fenomena ini memunculkan sebuah pertanyaan besar, apakah mungkin seorang tokoh publik modern mampu memikul beban simbolisme sebesar itu? Dan lebih jauh lagi, apakah masyarakat siap menerima konsekuensi ketika pemimpin yang mereka anggap titisan nilai leluhur harus menghadapi realitas politik yang keras dan tidak selalu ideal? Yang jelas, jejak kepemimpinan Kang Dedi telah membuka ruang diskusi baru tentang arah kepemimpinan Sunda masa kini. Dan dari sinilah, perjalanan narasi tentang titisan Prabu Siliwangi semakin menemukan konfliknya, nuansanya, dan kedalaman maknanya. Setelah menelusuri jejak kepemimpinan Kang Dedi dalam ruang budaya dan sosial masyarakat, pembahasan kini mengarah pada inti dari persepsi yang paling sering disuarakan publik, nilai-nilai apa sebenarnya yang membuat Dedi dianggap memancarkan ajaran Prabu Siliwangi. Sebab, setiap gagasan tentang titisan, tentu bukan berdiri pada kesan visual atau popularitas semata, melainkan pada kesamaan karakter dan filosofi yang dipersepsikan melekat pada diri seseorang. Dalam berbagai naskah Sunda kuno seperti Sang Hyang Siksakanda Engkaresian, Serat Pajajaran, hingga cerita lisan masyarakat Baduy, Prabu Siliwangi digambarkan bukan hanya sebagai raja besar, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan. Disiplin moralnya, kecermatan dalam memimpin, kedekatannya dengan rakyat kecil,
serta kemampuannya mengelola alam merupakan inti ajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Figur pemimpin ideal versi leluhur Sunda selalu menekankan 3 harmoni besar, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan nilai-nilai adiluhur. Kini, banyak masyarakat menilai bahwa ketiga harmoni itu kembali terlihat dalam sosok Kang Deddy. Salah satu nilai terkuat yang mengemuka adalah menjaga alam, melestarikan kehidupan dan lingkungan. Di era modern, ajaran ini sering dianggap sekadar himbauan normatif. Namun pada diri Deddy, nilai tersebut tampak dalam tindakan konkret. Momen ketika ia menghentikan seseorang yang hendak menebang pohon sembarangan atau memindahkan hewan yang dianggap mengganggu lingkungan, sering kali viral di media sosial. Tetapi lebih dari itu, tindakan-tindakan itu dirasakan langsung oleh masyarakat kampung. Mereka menyaksikan bagaimana Deddy menanam pohon bersama warga tanpa kamera, menegur pengusaha yang merusak ekosistem, atau mengajak masyarakat mendiskusikan pentingnya hutan sebagai bagian dari identitas Sunda. Nilai berikutnya, yang tak kalah kuat, adalah ngamumule budaya, memelihara budaya, bukan untuk romantisme kosong, tetapi sebagai cara menjaga jati diri masyarakat di tengah gempuran modernitas. Deddy memahami benar bahwa budaya bukan sekadar seni pertunjukan, tetapi fondasi yang membangun karakter masyarakat. Oleh karena itu, ketika ia menghidupkan kembali seni helaran, topeng, wayang golek, atau upacara adat, ia sebetulnya sedang menyalakan ulang api memori kolektif yang sempat meredup. Dalam banyak kesempatan, Kang Deddy menekankan pentingnya ngelingan diri, mengingat jati diri. Masyarakat Sunda seringkali dilanda kebingungan identitas ketika dihadapkan pada arus global yang cepat. Banyak anak muda mulai meninggalkan bahasa ibunya, tidak mengenal sejarah leluhurnya, bahkan malu mengakui identitas budayanya. Dalam konteks inilah, upaya Deddy untuk mengembalikan rasa bangga pada budaya Sunda dianggap selaras dengan ajaran Siliwangi tentang Ngarumat Karuhun, menjaga warisan leluhur agar tidak hilang dimakan zaman. Namun nilai yang paling sering dikaitkan dengan Deddy adalah ngarawat rakyat letik, melindungi dan merawat rakyat kecil. Prabu Siliwangi digambarkan sebagai raja yang berjalan tanpa pengawal untuk mendengar langsung keluhan warganya. Dalam narasi rakyat, ia tidak hanya memimpin dari singgasana, tetapi turun ke desa-desa untuk memastikan kesejahteraan rakyat kecil. Kini, banyak masyarakat melihat pola yang sama pada Deddy. Cara ia duduk di lantai rumah warga, menenangkan orang yang sedang kesusahan, memperbaiki rumah reyot, atau bahkan membantu anak-anak yatim dengan kesederhanaan tanpa retorika panjang, menimbulkan resonansi emosional yang dalam. Hal lain yang memperkuat persepsi itu adalah kemampuannya berbicara dengan bahasa rakyat. Ketika banyak pejabat menggunakan bahasa formal yang berjarak, Deddy lebih sering memakai logat Sunda kasar yang akrab dengan masyarakat kampung. Ini bukan sekadar gaya bicara, tetapi simbol kedekatan dan keotentikan. Orang-orang melihat bahwa ia tidak memisahkan dirinya dari masyarakat. Ia berbicara sebagai bagian dari mereka, bukan sebagai penguasa yang memerintah dari atas. Narasi tentang pemimpin yang dekat dengan alam, budaya, dan rakyat kecil ini kemudian berkembang menjadi sebuah simbolisme baru, bahwa Kang Deddy membawa kembali ruh kepemimpinan Sunda lama ke tengah kehidupan modern. Meski tentu tidak ada yang memaknainya secara harfiah, masyarakat menggunakan metafora, titisan, sebagai bahasa yang paling kuat untuk menggambarkan persepsi mereka. Akan tetapi, semakin besar simbolisme yang dilekatkan masyarakat, semakin berat pula ekspektasi yang menyertainya. Ada kalangan yang mengingatkan bahwa menyandingkan seseorang dengan figur legenda bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, itu adalah bentuk penghormatan. Namun di sisi lain, itu bisa menimbulkan tekanan moral yang berlebihan bagi tokoh tersebut. Meski demikian, sejauh ini Deddy merespons narasi tersebut dengan bijak. Ia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai titisan siapapun. Yang ia lakukan hanyalah meneruskan nilai-nilai budaya yang ia yakini penting untuk masa depan masyarakat Sunda. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa dirinya hanyalah abdi budaya, pelayan nilai leluhur yang harus dipelihara agar tidak punah. Dan mungkin disinilah letak kekuatannya. Justru karena ia tidak meminta gelar itu, masyarakat memberikannya. Justru karena ia tidak mengklaim, masyarakat menyimpulkan. Ketulusan yang dirasakan publik adalah bahan bakar utama dari berkembangnya narasi, titisan Prabu Siliwangi. Kini, pertanyaan yang mengemuka adalah, apakah nilai-nilai itu akan cukup kuat untuk mengarungi tantangan sosial dan politik yang semakin kompleks? Dan bagaimana narasi budaya ini akan memengaruhi langkah Deddy ke depan,
baik sebagai publik figur maupun sebagai simbol identitas masyarakat Sunda. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membawa kita ke bab berikutnya, di mana respons publik dan perdebatan semakin intens, dan narasi budaya ini mencapai titik tarik ulur yang paling menarik. Persepsi publik terhadap Kang Dedi tidak berjalan satu arah. Narasi yang menghubungkannya dengan Prabu Siliwangi justru memicu gelombang diskusi yang menggelegak di jagat digital maupun perbincangan offline. Ada yang memujinya, ada pula yang memandang sinis, bahkan ada yang khawatir bahwa glorifikasi terhadap seorang tokoh publik bisa menciptakan kultus individu yang tidak sehat. Namun justru karena itulah, fenomena ini semakin menarik untuk dicermati. Di banyak kesempatan, masyarakat akar rumput menunjukkan dukungan emosional terhadap Dedi. Mereka melihatnya sebagai figur yang hadir nyata, bukan sekadar tampil di televisi. Ketika seseorang mengalami musibah, tiba-tiba Dedi datang tanpa protokoler. Ketika ada hewan terlantar, Dedi bergerak lebih cepat daripada lembaga terkait. Ketika ada kesenian yang hampir punah, ia yang pertama kali menyelamatkannya. Bagi kelompok ini, gelar titisan Prabu Siliwangi bukan sekadar pujian, tetapi bentuk penghargaan atas konsistensi tindakan. Namun di sisi lain, sebagian kalangan intelektual dan budayawan memberikan catatan kritis. Mereka menghargai upaya Kang Dedi dalam melestarikan budaya, tetapi menilai bahwa istilah titisan berpotensi mengaburkan batas antara simbolisme budaya dan identifikasi personal. Para akademisi mengingatkan bahwa figur legendaris seperti Prabu Siliwangi tidak seharusnya disandingkan secara langsung dengan tokoh modern, karena keduanya hidup dalam konteks sejarah, nilai, dan tantangan yang berbeda. Kritik yang muncul pun beragam. Ada yang menilai bahwa istilah tersebut terlalu hiperbolis, bahkan terkesan membangun mitos baru di era digital. Mereka menganggap bahwa romantisasi terhadap masa lalu bisa menghasilkan ekspektasi yang tidak rasional terhadap seorang pemimpin masa kini. Sebagian publik yang skeptis juga berpendapat bahwa tindakan-tindakan Dedi, meski tulus, tetap tidak bisa disamakan dengan kualitas kepemimpinan seorang raja besar yang hidup ratusan tahun lalu. Namun menariknya, di tengah perdebatan itu, narasi titisan justru semakin menguat. Mengapa demikian? Para pengamat sosial menyebut fenomena ini sebagai reaksi budaya terhadap kekosongan figur moral. Masyarakat Sunda, seperti masyarakat lain di Indonesia, tengah berada pada situasi di mana mereka merindukan sosok pemimpin yang tidak hanya cerdas dan berhasil secara politis, tetapi juga memiliki kedalaman nilai dan kedekatan emosional. Figur seperti itu jarang ditemukan dalam politik modern yang penuh kalkulasi. Ketika ada sosok yang memancarkan kehangatan, kesederhanaan, dan ketegasan moral, masyarakat otomatis mencari rujukan historis yang dapat mereka kaitkan. Di alam bawah sadar kolektif masyarakat Sunda, Prabu Siliwangi adalah figur ideal tersebut. Dan ketika tindakan Kang Dedi seolah-olah menghidupkan kembali nilai-nilai itu, hubungan simbolik pun terbentuk. Ini bukan tentang kepercayaan supranatural, tetapi tentang perbandingan moral dan karakter. Reaksi publik yang demikian kuat membuat media massa pun ikut terlibat dalam narasi ini. Beberapa media lokal mengulik sisi kultural dari Dedi, sementara media nasional membahasnya dalam konteks politik dan popularitas. Disinilah muncul pertanyaan besar, apakah narasi budaya ini dibuat secara organik oleh masyarakat, ataukah ia bagian dari strategi komunikasi yang cerdas? Sejauh ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Dedi secara sengaja membentuk citra tersebut. Bahkan dalam banyak kesempatan ia merespons dengan rendah hati, menolak gelar istimewa dan meminta publik untuk fokus pada nilai, bukan pada figur. Namun penolakan ini justru semakin memperkuat persepsi publik. Kerendahannya dianggap selaras dengan karakter pemimpin Sunda lama. Dan jadilah narasi ini berputar semakin kuat. Di tengah derasnya dukungan, perdebatan juga merambah dunia politik. Sebagian pihak menganggap narasi budaya ini dapat memengaruhi dinamika elektoral jika suatu hari Dedi maju ke panggung politik nasional. Sebab, citra sebagai penjaga nilai budaya dapat menjadi kekuatan emosional yang sulit dilawan oleh narasi politik biasa. Ada pula yang mengingatkan bahwa beban simbolisme semacam itu bisa menjadi bumerang ketika Dedi berhadapan dengan realitas politik yang kompleks dan penuh kompromi. Meskipun begitu, publik tetap memiliki suara paling lantang dalam menilai sosok ini. Setiap kali Dedi turun ke masyarakat, setiap kali ia menunjukkan empati pada hewan dan alam, setiap kali ia memperkuat budaya melalui tindakan konkret, narasi itu terus diperbarui. Seolah-olah masyarakat sedang menulis kisah ini bersama-sama,
bukan dari ruang redaksi atau strategi politik, tetapi dari pengalaman langsung. Namun pertanyaan besar kini mengemuka, kemana narasi ini akan bermuara? Apakah ia akan berhenti sebagai cerita tentang seorang tokoh publik yang menginspirasi? Ataukah ia akan berkembang menjadi paradigma baru kepemimpinan Sunda yang dibutuhkan di masa mendatang? Setelah melalui gelombang dukungan, kritik, serta perdebatan publik yang berpangkal pada narasi, titisan Prabu Siliwangi, kini perjalanan cerita Kang Deddy Mulyadi memasuki babak yang lebih dalam, bagaimana sosoknya berkembang menjadi simbol baru bagi identitas Sunda modern. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, seiring tindakan-tindakannya yang konsisten dan respons masyarakat yang kian menganggap Deddy bukan sekadar tokoh, melainkan cermin nilai budaya yang mereka rindukan. Fenomena ini menarik karena tidak banyak tokoh kontemporer yang mampu bertransformasi menjadi simbol identitas suatu etnis dalam konteks sosial modern. Ini bukan hanya tentang popularitas atau pencapaian politik, tetapi tentang kemampuan seseorang memunculkan narasi kultural yang relevan bagi zaman. Narasi yang bukan sekadar romantisme masa lalu, tetapi mampu menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisional dan tantangan masa kini. Dalam konteks ini, masyarakat Sunda, terutama generasi muda, tampak menemukan sesuatu yang telah lama mereka cari, figur yang tidak tercerabut dari akar budaya, namun tetap berbicara dengan bahasa modern. Dunia hari ini bergerak sangat cepat. Globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial membuat banyak anak muda kehilangan arah tentang identitas mereka sendiri. Mereka menjadi generasi yang hidup di antara dua dunia, satu kaki di tradisi, kaki lainnya di modernitas. Dan ketika dua dunia itu tidak menemukan titik temu, kebingungan identitas pun muncul. Kehadiran Kang Deddy menawarkan solusi yang tidak diucapkan secara eksplisit, tetapi dibangun melalui tindakan. Ia memperlihatkan bahwa seseorang bisa menjadi modern tanpa meninggalkan leluhur, bisa merangkul teknologi tanpa menanggalkan agama dan budaya, bisa berdigital ria di media sosial tetapi tetap menjaga nilai-nilai Sunda seperti someah, lembut hati, adil, dan responsif terhadap lingkungan. Generasi muda melihat pola ini dan menemukan bahwa identitas Sunda bukan sesuatu yang kuno, melainkan sesuatu yang bisa hidup berdampingan dengan dunia modern. Pengaruh ini tampak jelas di media sosial. Setiap konten Kang Deddy, baik saat ia menolong hewan, memperbaiki rumah warga, berdialog dengan tokoh adat, ataupun berbicara tentang sejarah Pasundan, menjadi ruang belajar bagi anak-anak muda. Mereka menuliskan komentar tentang kebanggaan menjadi orang Sunda. Banyak yang mengaku baru memahami kearifan lokal setelah melihat cara Deddy mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Di beberapa sekolah dan komunitas, diskusi tentang budaya Sunda kembali hidup, bahkan menjadi topik yang dianggap keren, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Namun tentu saja, menjadikan seseorang sebagai simbol identitas bukanlah proses yang sederhana. Ada ketegangan yang tidak bisa dihindari. Di satu sisi, masyarakat menginginkan tokoh yang bersih dari cacat moral, ideal dalam nilai, dan konsisten dalam tindakan. Di sisi lain, seorang manusia tetaplah manusia, memiliki kekurangan, keterbatasan, dan mungkin kesalahan. Ketika simbol identitas terlalu dilekatkan pada satu orang, ada risiko ekspektasi yang tidak realistis. Tetapi dalam konteks Kang Deddy, publik tampaknya memahami batas itu. Mereka tidak menuntut kesempurnaan absolut, melainkan konsistensi nilai dan kejujuran tindakan. Hal inilah yang membuat narasi, titisan Prabu Siliwangi, tidak berubah menjadi kultus individu. Sebaliknya, ia menjadi metafora budaya. Metafora yang menunjukkan bahwa individu modern dapat menjembatani nilai leluhur dengan realitas zaman. Narasi ini bukan tentang Deddy sebagai manusia, tetapi tentang apa yang direpresentasikannya, keberlanjutan nilai Sunda. Dalam banyak kegiatan budaya, masyarakat kini melihat Kang Deddy sebagai sosok inspiratif, bukan pemimpin formal, tetapi pemimpin moral. Ia hadir di tengah acara adat sebagai pengingat bahwa budaya bukan sekadar hiasan panggung, tetapi pegangan hidup. Ia menghidupkan kembali filosofi Karuhun tentang keseimbangan manusia alam, yang hari ini sangat relevan di tengah krisis lingkungan. Ia memperlihatkan bahwa bela rasa terhadap rakyat kecil adalah inti dari kepemimpinan Sunda, bukan jargon politik. Menariknya, semakin besar simbolisme ini, semakin kecil Deddy berusaha menonjolkan dirinya. Ia berkali-kali menyatakan bahwa dirinya hanyalah perantara nilai. Ia tidak ingin disebut raja, pemimpin tertinggi, atau gelar-gelar besar lainnya. Ia memilih menyebut dirinya sebagai abdi budaya, pelayan nilai yang diwariskan turun-temurun.
Sikap kerendahan hati ini justru menambah legitimasi moral di mata masyarakat. Kini, pertanyaan besar muncul, kemana arah simbolisme ini akan bergerak? Di satu sisi, narasi titisan Prabu Siliwangi telah menjadi bagian dari kosmik budaya Pasundan masa kini. Sebuah narasi yang mungkin akan bertahan lama, entah apapun pilihan politik dan langkah hidup yang akan ditempuh Dedi ke depan. Di sisi lain, masyarakat harus menyiapkan diri untuk melihat figur ini tidak selalu berada dalam posisi ideal. Sebab realitas sosial politik akan menempatkannya dalam situasi rumit, di mana keputusan sulit harus diambil. Namun narasi simbolik ini tidak bergantung pada keputusan politik seseorang. Ia hidup karena masyarakat menghidupkannya. Ia berkembang karena masyarakat merawatnya. Dan selama masyarakat Sunda memerlukan figur yang memperkuat jati diri mereka, selama nilai-nilai leluhur seperti welas asih, tanggung jawab, keseimbangan, dan kebijaksanaan tetap dijunjung, maka narasi ini akan tetap relevan. Pada akhirnya, kisah Kang Deddy Mulyadi dan Titisan Prabu Siliwangi bukanlah cerita tentang satu orang, melainkan cerita tentang kebutuhan masyarakat terhadap pemimpin yang berakar pada nilai. Kisah tentang bagaimana modernitas dan tradisi tidak harus saling bertentangan. Kisah tentang bagaimana budaya bisa menjadi kompas moral dalam dunia yang penuh kebisingan. Dan dari tanah Pasundan, sebuah pesan baru bergema, bahwa identitas tidak hanya diwariskan melalui cerita lama, tetapi juga dibangun oleh tindakan hari ini. Bahwa legenda tidak selalu lahir dari masa lalu, kadang, ia tumbuh dalam langkah seseorang yang berusaha menjaga nilai leluhur tetap hidup dalam dunia modern. Narasi inilah yang kini melekat pada sosok Kang Deddy. Bukan sebagai raja, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai simbol hidup dari sebuah harapan. Bahwa ruh kepemimpinan Sunda